Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Helen Parkus MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika 1 karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Tasya Batul Khairiyah dengan NIM C1A020003. Yang kedua, Mas Liana Sregar dengan NIM C1A020017. Dan saya sendiri, Almahendra dengan NIM C1A020020. Dan yang terakhir, yang keempat, Novita Samnia Putri dengan NIM C1A0202129. Baik, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Mas Liana Sregar. Dalam koefisien penentuan R kuadrat ukuran baik kesesuaian, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah pendugaan koefisien regresi, kesalahan standarnya, dan beberapa sifat-sifatnya. Adapun kita perlunya mempertimbangkan kecocokan dari garis regresi yang dipasang ke satuan data, yaitu kita akan mencari tahu seberapa baik garis regresi sampel yang cocok dengan data. Selanjutnya, di bagian pertama itu ada model regresi persamaan tunggal. Nah, di sini kami paparkan bentuk atau modelnya. Yang pertama itu ada bentuknya lingkaran yang dimana variabelnya Y dan X, dan juga bisa kita lihat secara bersama-sama ini bentuk lingkarannya ada yang berjarak, ada juga yang saling tumpang tindih, dan ada juga yang berarsir. Dari gambar di atas, lingkaran Y mewakili variasi dalam variabel dependen Y, dan lingkaran X mewakili variasi dalam variabel penjelas X. Maksud variabel penjelas di sini yaitu faktor yang dapat mempengaruhi variabel respon. Dan selanjutnya, tumpang tindih kedua lingkaran atau daerah yang diarsir ini menunjukkan sejauh mana variasi dalam Y dijelaskan oleh variasi dalam X. Misalnya, melalui regresi OLS atau Ordinary Least Square, yang dimana merupakan metode regresi yang dapat meminimalkan jumlah kesalahan atau error kuadrat. Model regresi ini juga untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yang dimana salah satu variabel menjadi variabel dependen atau variabel tak bebas, dan variabel lainnya independen atau variabel bebas. Untuk itu, dalam gambar, R kuadrat hanyalah ukuran numerik dari tumpang tindih ini. Saat akan bergerak dari kiri ke kanan, luas tumpang tindih akan meningkat, berturut-turut proporsi yang lebih besar dari variasi dalam Y yang dijelaskan oleh X. Singkatnya, R kuadrat meningkat. Tetapi ketika tidak adanya tumpang tindih, R kuadrat jelas 0. Dan ketika tumpang tindih ada, R kuadrat bernilai 1, karena 100% variasi dalam Y dijelaskan oleh X. R kuadrat terletak di antara 0 dan 1. Selanjutnya, saya akan membahas secara verbal R kuadrat di mana mengukur proporsi atau persentase dari variasi total Y yang telah dijelaskan sebelumnya oleh model regresi. Nah, dua sifat R kuadrat ini dapat kita catat. Yang pertama itu adalah kuantitas non-negatif. Dan yang kedua, batasnya adalah R kuadrat lebih besar sama dengan 0, R kuadrat kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti R kuadrat dari 1 sangat cocok, yaitu Y topi I sama dengan YI untuk setiap I. Dan di sisi lain, R kuadrat dari 0 berarti menyatakan bahwasanya tidak adanya hubungan antara regresi dan regresi sama sekali, yaitu beta 2 sama dengan 0.
Nah, kemudian dari definisi yang telah diberikan tadi, maka untuk menghitung R kuadrat dapat diperoleh dengan lebih cepat menggunakan rumus berikut ini. Seperti yang telah kami paparkan di slide ini ya. Baik, selanjutnya di sini kami paparkan lagi model lain dari model regresi persamaan tunggal. Dapat dilihat pada gambar A, R sama dengan +1, B, R sama dengan -1, pada gambar C, R mendekati +1, pada gambar D, R mendekati -1, pada gambar E, R positif tetapi mendekati 0, pada gambar F, R negatif tetapi mendekati 0, pada gambar G, R sama dengan 0, dan pada gambar H, Y sama dengan X kuadrat tetapi R sama dengan 0. Beberapa sifat R dari model di atas adalah sebagai berikut. 1. Bisa positif atau negatif. Tandanya tergantung istilah dalam pembilang yang mengukur kovariasi sampel dari dua variabel. Yang kedua, itu terletak di antara batas -1 dan +1, yaitu R kurang dari -1 kurang dari sama dengan 1. Yang ketiga, sifatnya simetris, yaitu koefisien korelasi antara X dan syarat Y, Rxy, sama dengan koefisien korelasi antara Y dan syarat X, Ryx. Yang keempat, itu tidak tergantung pada asal dan skala, yaitu jika kita mendefinisikan XI sama dengan AXI plus C, dan YI sama dengan BYI plus D, di mana A besar dari 0, B besar dari 0, dan C dan D adalah konstanta. Yang kelima yaitu jika X dan Y bebas secara statistik, koefisien korelasi di antara keduanya adalah 0. Tetapi jika R sama dengan 0, bukan berarti kedua variabel tersebut bebas. Dengan kata lain, korelasi 0 tidak selalu independensi. Materi selanjutnya yang keenam itu adalah ukuran asosiasi linear. Hanya ketergantungan linear, tidak memiliki arti untuk menggambarkan hubungan non-linear. Gambar H, Y sama dengan X kuadrat adalah hubungan akurat namun R adalah 0. Yang ketujuh, meskipun itu adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel, itu tidak selalu menyiratkan hubungan sebab akibat apapun. Dalam konteks regresi R kuadrat adalah ukuran yang lebih bermakna daripada R. Untuk yang pertama memberitahu kita proporsi variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh variabel penjelas, dan karena itu memberikan keseluruhan ukuran sejauh mana variasi dalam satu variabel menentukan variasi yang lain. Yang terakhir tidak memiliki nilai seperti itu. Selain itu, sebagian kita akan lihat interpretasi R sama dengan R dalam model regresi berganda adalah bernilai meragukan. Baik, demikianlah hasil pembahasan materi kami dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak untuk perhatian dari audiens sekalian. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.